Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan berdiskusi ya mengenai sumber radiasi. Jangan salah baca, ini sumber radiasi, bukan sumber rezeki. Jadi hari ini kita akan fokus pada sebenarnya radiasi ini asalnya dari mana? Apakah asalnya skotelo atau apakah dari mana? Oke, kita akan membahas hal-hal tersebut. Nah, ada istilah background radiation. Jadi, apa ya, radiasi latar belakang. Sebenarnya ini kurang tepat kalau di Indonesia kan. Jadi, ini artinya kalau di Indonesia kan kurang lebih adalah radiasi di sekitar kita yang kita ini tidak menyadari kalau radiasi ini ada gitu ya. Jadi radiasi ini secara natural, secara alami ini ada, tetapi kita tidak sadar kalau kita mungkin kena radiasinya. Kalau itu termasuk ke dalam radiasi, itu background radiation apa ya? Radiasi latar belakang seperti itu. Nah, nanti akan ada dari background radiation tadi ada beberapa bagian-bagiannya. Jadi nanti akan ada jenis-jenis atau sumber-sumber radiasi yang sebenarnya itu mengenai kita, tetapi kita tidak menyadari mungkin ya. Yang pertama adalah radiasi kosmik. Kosmik ini berkaitan dengan tata surya ya. Jadi kayak kalau di film itu galaksi-galaksi itu ya. Kita mungkin bertemu dengan beliau-beliau ini ya. Ada yang tahu nih siapa? Groot sama siapa satunya ini? Rocket ya. Jadi ini orang-orang yang tahan radiasi kosmik tentunya ini ya. Jadi kosmik berkaitan dengan tata surya. Jadi radiasi ini radiasi-radiasi yang sumbernya dari tata surya seperti itu. Bukan tabir surya. Nah, contohnya kalau tata surya jelas ada Mas matahari ini ya. Ini Dedek atau Mas ini, rambutnya lucu ini. Lalu ada bintang. Lalu ada yang lain, itu memancarkan radiasi. Nah, mungkin teman-teman tidak menyadari ya, kemarin atau tadi kita di video sebelumnya sudah mempelajari mengenai jenis-jenis radiasi. Ada yang namanya X-ray ya, yang termasuk ke sinar gamma. Sebenarnya matahari ini dia juga bisa memancarkan sinar gamma. Ada banyak sekali radiasi yang dipancarkan oleh matahari. Salah satunya yang paling panjang itu adalah sinar gamma. Nah, makanya terkadang kalau kita berjemur, saya belum pernah berjemur, saya nggak sengaja kejemur gitu ya, kalau di jalan gitu. Itu kita menggunakan tabir surya ya, agar kita tidak terkena sinar UV. Walaupun kalau kita berjemur itu kan biasanya kita kena rasa hangat gitu ya, kalau misal pagi menjemur anak kecil gitu ya, agar dia hangat gitu, itu juga radiasi. Rasa hangatnya itu juga radiasi dari matahari gitu ya. Tetapi kalau kita berjemur di waktu yang tidak tepat, itu kita malah bisa terkena sinar UV ya, di mana malah kulit kita terbakar. Makanya kalau orang-orang yang sering berjemur di pantai itu ya, itu mereka menggunakan anti UV agar tidak terbakar kulitnya. Oke, tadi adalah radiasi kosmik, radiasi yang berasal dari benda-benda luar angkasa. Contohnya tadi ada matahari, bintang gitu ya. Lalu ada radiasi terestrial. Terestrial itu bisa juga diartikan sebagai permukaan bumi. Ngomong-ngomong tentang bumi, ada loh. Di bumi ini sebuah planet lagi yang dia radiasinya itu jauh lebih kuat daripada daripada bumi itu sendiri. Ada yang tahu nggak? Nih ya. Ini adalah planet paling berat radiasinya, gravitasinya ya. Ini mau gerak itu susah kalau dari planet ini ya. Apalagi planetnya kayak gini. Ya, kita kembali ke radiasi terestrial. Oke, jadi tadi radiasi yang berasal dari permukaan bumi. Jadi bumi sendiri itu memancarkan radiasi ya. Ada banyak sumbernya dari bumi ini. Contoh ini bebatuan dan ini tanah ya ini. Ini jangan dianggap yang bukan-bukan. Ini tanah. Ini kadang atau seringnya yang muncul ada radiasi dari uranium, thorium, dan radium dari bebatuan maupun dari
bebatuan pertanahan, tanah-tanahan gitu ya. Nah, ini di setiap permukaan bumi itu berbeda, di bagian-bagian belahan bumi itu berbeda, tergantung daerah, ketinggian, lalu mungkin cuaca dan lain-lain ya, musim dan lain-lain, ini sangat dipengaruhi hal-hal tersebut. Nah, selain itu, selain batu-batuan, selain tanah gitu ya, itu bahkan udara yang kita hirup itu juga ada partikel yang dia sebenarnya radioaktif gitu ya, walaupun rendah, itu radon. Ini paling melimpah radon ini di udara. Lalu termasuk ini ya, tanaman, tumbuh-tumbuhan itu umum mengandung karbon dan potasium. Kalau yang sering dibahas itu biasanya pisang ya, mengandung potasium itu tinggi gitu, kalium ya. Itu apakah berbahaya? Ya karena gini, ketika kita makannya kebanyakan ya apa-apa itu tidak baiknya. Tetapi ada kok kalau kita bisa menghitung, kita makan pisang itu mau harus sebanyak apa biar aman dari radiasi, itu ada perhitungannya. Tapi saya rasa itu terlalu banyak kita makan pisang kalau misal menggunakan batas minimum agar kita tidak terkena radiasi. Jadi kalau kita makan pisang sehari ya 1-2 ya, nggak sampai 25 ya. Kayaknya ya, nggak nyampe kayaknya kalau 25. Kecuali adanya pisang. Oke, jadi ini adalah radiasi terestrial dari permukaan bumi. Jadi ada bebatuan, tanah-tanahan, udara, tanaman-tanaman, lalu air juga itu juga mengandung partikel-partikel yang mengandung radiasi. Jadi teman-teman udah belajar mengenai jenis-jenis radiasi ya. Dan setiap radiasi itu bisa berbahaya, bisa tidak. Tergantung dari dosis intensitas paparan ya. Kalau misal dia dosisnya rendah, paparannya tidak terlalu sering, ya itu tidak apa-apa. Atau sangat rendah tetapi sering terpapar ya nggak akan ngefek gitu ya. Karena dia tidak akan sampai merusak komponen-komponen atom ya, komponen-komponen atom yang menyusun sel kita gitu. Oke, lalu ada radiasi internal. Nah, kalau yang tadi di background radiasi tadi ya, radiasi latar belakang, nah ini tadi termasuk internal ini juga. Jadi ada kosmik, lalu ada terestrial, ada internal. Ini termasuk radiasi-radiasi yang kita tidak sadari ya, yang ada di sekitar kita secara alami ada. Ini yang ketiga, radiasi internal dari dalam tubuh manusia. Jadi tubuh manusia itu juga memancarkan radiasi ya. Lah radiasinya dari mana? Ini yang umum ya, karbon dan potasium lagi. Nah, di materi yang sebelumnya tadi, di jenis sumber radiasi yang kedua tadi, kita belajar bahwa ini ya, makanan yang sering kita konsumsi itu banyak mengandung partikel-partikel radioaktif seperti ini ya, karbon, potasium. Nah, inilah mengapa tubuh kita itu juga bisa memancarkan radiasi. Walaupun ya intensitasnya tentunya tidak setinggi radiasi ketika alat-alat yang memang digunakan untuk memancarkan radiasi. Nah, itu saja adalah tiga sumber radiasi yang dia bisa dikategorikan ke dalam background radiation atau radiasi latar belakang ya. Radiasi yang ada di sekitar kita yang muncul secara alami yang sering kita tidak menyadarinya. Lalu selanjutnya, jadi kalau golongannya itu ada dua penggolongan, yang satu background tadi ya, yang kita tidak sadari, yang satunya adalah man-made radiation, atau radiasi yang terjadi karena kegiatan manusia ya, atau karena ada alat buatan manusia yang dia memancarkan radiasi. Nah ini banyak sekali, bahkan beberapa mungkin kita tidak menyadari kalau itu ada radiasinya, walaupun tidak masuk ke background ya, karena bukan terjadi secara alami. Contoh ini, tembakau. Tembakau ini mengandung polonium, di mana ini juga radioaktif. Tembakau ya, bagi yang suka ngerokok, makanya jangan ngerokok ya, jangan ngerokok kalau saran saya. Lalu jam tangan, kalau teman-teman punya jam tangan yang angka-angkanya bisa menyala kalau dia menyerap cahaya. Jadi biasanya kalau pengalaman saya dari pakai jam tangan, siang gitu terus nonton bioskop gitu ya, bukan masalah dengan siapa tapi jamnya tadi ya, itu jamnya ketika di dalam bioskop gelap gitu dia nyala gitu ya, karena tadi menyerap cahaya gitu. Nah itu ada kandungan-kandungan tritium, ada beberapa yang memang dia
diberi kandungan tertentu yang radioaktif, di mana dia bisa memancarkan cahaya di dalam kondisi gelap. Nah, ini juga mengandung radiasi. Termasuk ini, sensor gas ya, sensor asap yang ada di ruangan-ruangan. Biasanya di gedung-gedung pemerintah, di kampus itu ada juga sensor asap. Jadi ketika ada asap, itu dia akan ada sensor yang menangkap gitu ya, lalu ada alarm yang berbunyi gitu. Nah, ini juga mengandung, emang sengaja ya diberikan kandungan radioaktif ya, partikel radioaktif sebagai sensornya, yaitu amerisium. Ada yang radon juga. Jadi ada beberapa macam bahan atau partikel yang dia radioaktif, tetapi digunakan, dimanfaatkan sebagai sensor seperti ini. Tetapi ingat, ini tiga-tiganya ini ya kalau intensitasnya rendah itu tidak berbahaya. Intensitasnya rendah ya. Termasuk paparannya. Jadi ketika kita terpaparnya dari jarak jauh, kita tidak terpapar kalau dari jarak jauh. Kita kan yang nggak pernah nempel-nempel juga kan di bagian ini detektor asap ini, ngapain juga, tinggi pula. Oke. Lalu yang lain ini jelas kalau yang ini ya. Nah, televisi kemarin sudah kita bahas. Ini termasuk radiasi non-ionisasi ya. Ini juga memancarkan radiasi. Ini buatan manusia. Kan nggak ada ya TV secara alami. Nggak ada kayaknya. Lalu ini perusahaan atau pabrik atau tenaga yang dia menggunakan tenaga nuklir. Ini jelas ada. Lalu fertilizer atau pupuk. Sekarang sudah banyak juga yang mengandung bahan-bahan radioaktif. Bom atom jelas sekali, namanya aja atom ya, bukan bom telur, kacang atom, kacang telur, bom telur. Nah, terus alat-alat medis seperti rongsen terutama ya, itu teman-teman pasti ya pernah lihat lah minimal ya rongsen. Nah, ini adalah golongan radiasi-radiasi yang berasal dari kegiatan manusia ya, atau alat-alat yang dibuat oleh manusia. Jadi kalau kita klasifikasikan, golongan besarnya ada dua, background radiation sama man-made. Nah, yang man-made ini tadi ya, yang penting dia adalah alatnya atau bahannya itu bukan alami, itu adalah buatan manusia. Sedangkan untuk yang background tadi ada kosmik, terestrial, sama internal. Seperti itu ya. Nah, ini ada salah satu referensi mengenai proporsi ya, proporsi sumber radiasi yang paling banyak di bumi ini. Ini dibagi jadi dua, background sama medical. Jadi untuk yang medical ini dianggap sebagai yang selain background ini ya, yang selain background ini dianggap sebagai man-made. Jadi bukan background, nggak alami gitu ya. Untuk background jelas yang radon ini tadi paling banyak ya. Lalu yang dari udara, dari internal, terestrial. Lalu yang medical, ini jelas untuk medis. Lalu compute tomografi, teman-teman tahu nggak? Mungkin kalau kepanjangannya jarang mendengar ya. Tapi kalau disingkat dengan CT ya, CT scan gitu. Ini juga menggunakan radiasi tentunya. Lalu industri, consumer itu barang-barang barang-barang yang dijual gitu, barang-barang yang kita beli untuk publik gitu. Ya, tadi contohnya adalah detektor tadi ya, detektor asap tadi, lalu tembakau, dan lain-lain yang dia dikonsumsi. Jadi ini sebagai gambaran ya, bahwa baik background maupun yang man-made itu ya sama besar kalau bisa dikatakan proporsi sumber radiasinya. Oke, baik. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Nanti kita akan berjumpa di tema yang selanjutnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, teman-teman.